Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita kitab Fathul Qorib. Kita saat ini masih pada halaman 6 ya, tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz wassalisu ya. Wassalisulan utawi hal yang membatalkan wudhu yang ketiga, zawalul akli ya, iku hilangnya akal. Ail ghalabatu tegese ya, barang kang nutup atau kang menghilangkan alaihi ngatasi akal. Jadi hal yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal dengan sebab apa? Bisukrin, kelawan sebab mabuk, au maradin utawa sakit, au jununin utawa gila, au igmain utawa pingsan atau ayan, au ghairi dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono syukur marad junun ila akhirih. Seperti kena sihir, kesurupan, depresi misalkan, itu termasuk kehilangan akal itu. Wudhunya batal. Baik, hilangnya akal ini karena ada sebab yang disengaja atau tidak disengaja ya. Baik itu berlangsung lama atau berlangsung sebentar, itu tetap membatalkan wudhu. Beda halnya dengan orang yang kehilangan akal pada saat puasa, misalkan orang pingsan pada saat puasa. Itu kalau sebentar ya puasanya tidak batal, kalau lama ya nanti batal. Nah, ukuran sebentar atau lama nanti ada bab sendiri yang membahas pada bab puasa. Tapi dalam hal ini, dalam bab wudhu ya, itu mutlak ya, sebentar maupun lama wudhunya batal. Disengaja atau tidak disengaja wudhunya batal. Warabi'ulan utai kang kaping papat iku lamsur rajuli, menyentuhnya si laki-laki al mar'ata ing perempuan al ajnabiyata kang liya atau kang bukan muhrim. Maksudnya ghairul muhrami tegese ing wanita bukan muhrim ya. Walau maitatan lan senajan anane ya, si wanita yang disentuh iku maitatan berupa mayat atau orang yang sudah meninggal. Wal muradulan tukang den karepake birrajuli kelawan lafat rajul wal mar'ati lan lafat al mar'ah iku zakarun laki-laki wa unsa lan perempuan. Balagha kang mencapai keduanya hadas syahwati ing batas syahwat, urfan ing dalam umume. Wal muradulan utawi kang den karepake bil muhrami kelawan muhrim iku man wong haruma kang haram apa nikah menikaini si muhram di ajli nasabin krana sebab alasan hubungan nasab, au ridhain utawa hubungan persusuan, au musaharatin utawa hubungan perkawinan ya. Baik, mari kita bahas bersama. Hal yang membatalkan wudhu yang keempat adalah menyentuhnya si laki-laki kepada perempuan yang bukan muhrim ya. Perempuan yang bukan muhrim itu perempuan yang bagaimana? Yaitu perempuan yang halal, yang tidak halal atau yang haram dinikahi. Jadi mana-mana laki-laki atau perempuan yang tidak halal atau mana-mana laki-laki dan perempuan yang haram dinikah, itu berarti dia bukan muhram ya. Lah sebabnya haram dinikah itu karena mungkin sebab hubungan nasab ya, karena hubungan pertalian darah ya, atau sebab persusuan ya,
sebab persusuan maksudnya ada laki-laki dan perempuan disusukan pada wanita yang sama, maka dia menjadi saudara sepersusuan, nggak boleh nikah. Walaupun saling cinta ya tetap nggak boleh nikah. Au musaharatin atau sebab hubungan perkawinan. Misalkan mertua itu nggak boleh dinikah. Mutlak ila yaumil qiyamah ya, nggak boleh. Walaupun mungkin si kedua anak sudah bercerai ya, laki-laki dan perempuannya sudah bercerai, bahkan bercerai dengan cerai talak bain selama-lamanya, tapi hubungan kemertuaan itu tidak putus ya. Awas, ingat-ingat ya, putusnya perkawinan itu tidak menyebabkan putusnya hubungan kemertuaan ya. Hubungan kemertuaan berlangsung selama-lamanya. Nah, jadi kalau ada laki-laki dan perempuan ya, saling sentuh ya, dan mereka bukan muhrim, maka wudunya batal. Walau maitatan, walaupun yang disentuh itu orang yang sudah mati, mayat, maka hukumnya wudu orang yang menyentuh batal. Kalau wudunya mayat yang disentuh tidak batal, tidak perlu diwudukan ulang, tidak perlu. Ya. Terus syarat berikutnya bahwa batalnya menyentuh ya, perempuan atau laki-laki yang bukan muhrim ini, syaratnya adalah ya, salah satunya sudah mencapai hadas syahwat. Ya. Jadi kalau ada laki-laki menyentuh perempuan itu, salah satunya anak kecil ya, ya itu tidak batal wudunya. Ya. Tetapi kalau yang disentuh itu orang tua renta, itu kan secara dohir tidak mendorong syahwat, itu tidak menimbulkan nafsu lah, gampangnya begitu. Itu tetap hukumnya batal. Ingat ya, wudunya tetap batal. Ya. Terus proses menyentuhnya ini min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Maka yakhruju, terkecuali apa ma barang sema laukana lamun ana hunaka ing dalem mengkono-mengkono persentuhan ana apa hailun penghalang, fala naqdu mengko ora ana batal iku marjud hina idin ing dalem nalikane ana penghalang. Nah, batalnya wudu dalam hal tersentuhnya atau persentuhannya laki-laki dan perempuan itu jika tidak ada penghalang. Ya. Dan sentuhannya itu kulit. Kalau bukan kulit ya tidak batal wudu. Misalkan menyentuh rambut ya, menyentuh kuku itu enggak batal. Tapi kalau menyentuh basyarah, kulit, itu batal jika tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang ya tidak batal, walaupun penghalang itu sangat tipis. Tapi kalau masih menghalangi ya tidak batal. Misalkan terhalang plastik, pasti kan tipis sekali itu, ya tidak batal. Nah, cuma dalam masalah batalnya persentuhan laki-laki dan perempuan ini memang ada beberapa pendapat dalam madhab fikih. Ya. Misalkan dalam madhab Malikiyah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Ya, ini mungkin banyak dipakai pada saat masyarakat Muslim bertawaf di Ka'bah ya, karena keadaan tawaf itu kan secara umum terjadi persentuhan kulit ya, laki-laki dan perempuan karena izdiham ya, faktor berdesak-desakan. Nanti kalau mungkin sudah tersentuh wudu lagi, sentuh wudu lagi, sentuh wudu lagi, nggak selesai tawafnya ya. Ya, pendapat Malikiyah tidak menyebabkan batal. Di samping ada juga hadis-hadis yang menjadi istidlal atau alasan tidak batalnya persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Atau pendapatnya Imam Ahmad atau madhab Hanabila itu mempergantungkan ada tidaknya syahwat. Kalau ada unsur syahwat batal, kalau tidak. Tapi madhab Syafi'i ini lebih berat ini.
ada syahwat, tidak ada syahwat, asalkan yang saling bersentuhan itu sudah mencapai usia balik, ya, itu batal. Jadi kita memegang atau menyentuh nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua yang tidak memungkinkan mendorong nafsu syahwat itu tetap batal. Ya, gitu ya. Wal khamisulan utawi kang kaping 5 wa walan utawi kang kaping 5 iku akhirun nawaqidi, akhir perkara kang batalkan wudu. Jadi hal yang batal wudu yang kelima, yang terakhir ini ya, iku masufazil adami, ya, memegang alat kelamin anak Adam alias manusia. Memegangnya bibatinil kafi, kelawan bagian dalamnya telapak tangan. Ya. Jadi kalau memegang alat kelaminnya itu dengan bagian dalamnya telapak tangan, itu menjadikan wudunya batal. Berarti logikanya kalau bukan dengan bagian dalam telapak tangan, ya, itu berarti tidak batal. Ya. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan bagian dalam telapak tangan dan apa yang tidak termasuk bagian dalam telapak tangan. Ya. Min nafsihi, baik itu dia memegang, ya, alat kelaminnya miliknya sendiri, wa ghairihi atau lan wa ghairi lan saliyane miliknya sendiri. Dzakaron iku uga anane lanang au unsa, ya, utawa wadon. Saghiron iku anane cilik au kabiron utawa iku gedhe anane. Hayyan iku urip anane, ya, si adami au maitan utawa mati. Ya. Dalam hal batalnya wudu karena memegang alat kelamin ini berlaku baik dia memegang alat kelaminnya sendiri atau alat kelaminnya orang lain. Wah, saru ya. Ya ini nggak apa-apa, ini ngaji kok. Saru nggak saru disampaikan. Ya. Baik memegang alat kelaminnya sendiri maupun memegang alat kelaminnya orang lain. Baik yang dipegang itu alat kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Baik yang dipegang alat kelaminnya itu anak kecil maupun orang dewasa. Ini semuanya membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang tua menceboki anaknya sementara si orang tua tadi sudah berwudu, maka wudunya batal. Kan saya memegang alat kelamin anak saya sendiri masih kecil, walaupun masih kecil, ya, tetap batal. Hayyan aw maitan, walaupun alat kelaminnya itu milik orang yang sudah meninggal, ya, mayat, itu wudunya tetap batal, apalagi masih lebih batal. Ya. Walafdul adami lan alampun lafat adami iku sakitun gugur fi ba'di nusakhil matni dalam sebagiannya pira-pira naskah matan. Adapun lafat adami ini di sebagian naskah kitab itu tidak tertulis, ya, sakitun gugur. Wa kadzalan iku padane mengkono-mengkono membatalkan wudu qaluhu utawi dawe musannaf, ya. Wa masu hilqati duburihi, ya, lan utawi memegang, ya, lubang duburnya anak Adam, ayil adami tegese lubang duburnya anak Adam, iku yungkidu membatalkan apa si masul qah, ya, membatalkan wudu maksudnya. Alal qaulil jadidi ing atase qaul jadid. Wa alal qadim lan iku tetep ing atase qaul qadim iku la yungkidu ora membatalkan apa masul, ya, hilqati dubur, ya. Iku la yungkidu ora membatalkan, ya, apa si masul hilqah memegangnya lubang dubur. Wal muradulan utai kang den karepake biha kelawan hilqah iku multaqal mangfadi, ya, tempat, ya, pusatnya lubang dubur atau anus, ya. Jadi yang keenam ini, ya, yang keenam. Di tadi 5 tapi 5 ada 2 cabang ini, ya. Lamsul sama masul. Ya. Ini perlu saya jelaskan sih, memang
dalam arti leksikal, arti kamus, antara lamsun memegang dan masun artinya juga memegang itu memang maknanya sama tapi ada perbedaan. Kalau memegang diucapkan dengan lamsun, seperti ini ya, lamsur rojuli al-mar'ah. Lamsun itu artinya atau maknanya diarahkan pada laki-laki dan perempuan. Persentuhan laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, bahwa lamsun ini ya, berlaku ya, secara mutlak, kulit secara mutlak, baik itu telapak tangan maupun di luar telapak tangan. Itu lamsun. Sedangkan kalau masun itu maknanya ya, tidak mengarah kepada laki-laki dan perempuan. Dan masun ini memegangnya menggunakan bagian dalam telapak tangan. Berarti kalau kita memegang sesuatu itu dengan dohir telapak tangan, ya, itu namanya bukan masun. Ya. Namanya bukan masun. Ya. Masun itu orientasi mananya dengan telapak tangan. Nah, dalam penjelasan di sini bahwa memegang lubang dubur itu membatalkan wudhu, nah, menurut qaul jadid. Sedangkan menurut qaul qadim tidak membatalkan wudhu. Qaul jadid adalah qaul yang yang dikumpulkan atau yang dinyatakan atau yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir sebagai revisi, sebagai perbaikan dan penyempurnaan qaul qadim, yang mana qaul qadim ini ditulis oleh Imam Syafi'i pada saat beliau di Baghdad. Ya. Apakah semua qaul jadid itu merevisi qaul qadim? Ya, ini nanti ada beberapa rincian. Sebab ada juga oleh ulama Syafi'iyah yang dianggap unggul itu qaul qadim, ada juga yang dianggap unggul itu qaul jadid. Ini ada pembahasan tersendiri ya. Apakah qaul jadid yang dipakai atau apakah qaul qadim yang dipakai. Tetapi qaul jadid ini memang qaul yang diteorikan oleh Imam Syafi'i pada masa kemudian ya, setelah qaul qadim. Nah, ini di kalangan Syafi'iyah sendiri ya, menurut qaul jadid ini membatalkan wudhu, menurut qaul qadim tidak membatalkan wudhu. Ya, begitu. Wa bibatil kafi, utawi yang dimaksudkan dengan bagian dalam telapak tangan ya, iku ar-rohatu ya, iku ar-rohatu ya, telunjuk ma'abutunil asabi'i beserta ya, bagian dalamnya jari-jari. Ya. Wa kharaja mongko terkecualikan bibatil kafi ya, sebagai bagian dalamnya telapak tangan. Apa yang terkecualikan? Ya. Dohiruhu ya, apa dohiru bagian luarnya telapak tangan. Wa khirafuhu lan bagian tepi-tepinya atau pinggir-pinggirnya telapak tangan. Warusul asabi'i lan bagian atasnya jari-jari tangan. Wamalan bagian bainaha antarane sekitarnya ya, bagian sekitarnya jari-jari tangan. Fala naqdu mengkorano batal iku maujud bidzalika dengan sebab menyentuh ya dengan bagian-bagian tersebut. Ai ba'da tahamuli tegese setelah ya, menekan ya al-yasiri ya, dengan sedikit tekanan. Ya. Jadi dalam hal memegang alat kelamin ya, itu di sini dijelaskan bahwa memegangnya itu dengan bagian dalam telapak tangan. Secara umum, bagaimana cara kita mengetahui mana yang bagian dalam telapak tangan, mana yang bagian luar telapak tangannya?
apabila dua telapak tangan kita tangkapkan begini dengan sedikit ditekan, ya, mana yang tidak kelihatan itu berarti namanya batinul kafi, bagian dalam telapak tangan. Sedangkan yang terlihat ini namanya bagian luar telapak tangan. Maka apabila kita menyentuh dubur misalkan dengan bagian atas jari ini kan ketika kita tangkapkan kan kelihatan. Ya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Atau dengan sela-sela jari, misalkan bikinnya jari ini, ketika kita tangkapkan, ya tidak kelihatan, maka kalau kita tangkapkan tidak kelihatan, termasuk bagian dalam ya telapak tangan. Ya, kalau ditangkapkan begini kok masih kelihatan, ini termasuk bagian luar telapak tangan. Jadi kalau misalkan alat kelaminnya atau anusnya gatal, kok kita ngukurnya pakai ini, ya ngukurnya pakai gini-gini ya, nah ini tidak batal wudhunya karena tidak termasuk bagian dalam telapak tangan. Ya, saya kira itu yang saya jelaskan. Ya. Semoga bisa difaham ya. Pokoknya ba'da tahammul ya al-yasir, ya, setelah dua telapak tangan ditangkapkan dengan sedikit ditekan kok kelihatan, itu namanya zahir. Kalau tidak kelihatan itu namanya batinul kafi. Kalau menyentuhnya dengan batinul kafi, wudhunya batal. Kalau bukan dengan batinul kafi, wudhunya tidak batal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.